Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Mimin, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 MTS. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang struktur cerita pendek. Adapun yang akan kita capai adalah memperoleh pemahaman tentang struktur cerita pendek dan mempelajari cara menentukan struktur cerita pendek baik yang dibaca maupun yang didengar. Selanjutnya ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui tentang apa itu cerita pendek, maka selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana cerpen itu bisa terbentuk, kemudian apa saja struktur cerpen itu, dan bagaimana menganalisis cerpen berdasarkan strukturnya. Sebuah cerita pendek itu terbentuk dari beberapa struktur dan juga terdiri dari beberapa unsur yang akan membangun ceritanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cerpen, bahwa cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, kemudian dikemas secara padat, jelas, dan singkat. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh seorang tokoh. Jadi di sana tokohnya terbatas. Nah, bagaimana cerita pendek itu terbentuk? Bahwa cerita pendek itu akan terbentuk dari beberapa unsur yang terdiri dari tema, tokoh, watak, latar, alur, sudut pandang, dan amanat atau pesan. Dan unsur itu dinamakan dengan unsur intrinsik. Selain unsur intrinsik, cerpen juga dibangun oleh unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu akan melekat pada pengarang atau penulis, sehingga pengarang adalah unsur ekstrinsik. Selain pengarang, juga masyarakat tempat pengarang itu juga akan masuk mempengaruhi terbentuknya cerpen, sehingga ada dua unsur ekstrinsik, yaitu pengarang dan kondisi masyarakatnya. Bila kedua unsur itu kita kembangkan, kita padukan, baik itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik, maka nanti akan menjadi sebuah cerita. Bagaimana kita mengembangkan unsur tersebut? Maka ingat bahwa dari mulai unsur yang pertama pembentuk cerpen, yaitu unsur intrinsik, itu tema, bagaimana kita kembangkan, yang kemudian tokoh yang sudah kita sediakan, latar setting, kemudian alur, sampai dengan rangkaian peristiwa yang akan kita ceritakan, dikemas dengan bahasa yang kita kehendaki. Artinya ketika kita mengembangkan unsur-unsur pembentuk cerpen itu dengan memperhatikan bahasa atau aspek-aspek kebahasaan dalam menulis cerpen. Untuk membentuk sebuah karya atau untuk mewujudkan cerpen tersebut, maka kita perlu tahu bahwa cerpen tersebut terdiri dari beberapa struktur. Struktur yang pertama adalah abstrak. Di sini isinya tentang garis besar cerita.
Kemudian yang kedua, orientasi, berisi tentang gambaran awal yang biasanya pengarang menyampaikan dalam bentuk latar, baik latar waktu, latar suasana maupun latar tempat. Kemudian yang ketiga, komplikasi. Pada tahap komplikasi ini, pengarang akan menyajikan perselisihan ataupun komplikasi antara tokoh yang ada di dalam cerita. Ketika komplikasi itu mencapai klimaks, biasanya kemudian ada evaluasi pada struktur keempat. Nah, di evaluasi ini nanti cerita akan mulai selesai, sehingga muncul tahap atau struktur yang kelima, yaitu resolusi. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya sudah mendapatkan jawaban pada tahap resolusi. Dan yang keenam adalah koda. Dalam cerpen, sebenarnya koda secara tidak langsung sudah tersirat di dalam isi cerpen itu. Sehingga koda sebenarnya boleh pula tidak ditampilkan dalam struktur cerpen. Dan yang wajib ditampilkan dalam koda itu adalah dalam cerita Fatih. Namun di sini cerpen juga mengandung koda yang di sini adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ketika kita sudah memahami struktur cerpen, maka kita bisa mengembangkan cerpen itu menjadi sebuah kemasan cerpen itu dengan memperhatikan aspek-aspek kebahasaan. Dalam menulis cerpen, ada beberapa aspek kebahasaan yang perlu kita cermati, antara lain dari mulai tataran kata, pilihan kata yang kita gunakan, kemudian tataran kalimat, kemudian majas yang kita gunakan, dan sekaligus gaya bahasanya. Karena di dalam cerpen itu dominasi adalah naratif, maka kita gali kalimat-kalimat yang bisa kita pakai menjadi kalimat-kalimat naratif untuk menyampaikan cerita. Misalnya ada kalimat langsung dan tak langsung, itu bisa pula kita gunakan di dalam cerpen. Itu tadi beberapa hal yang kita pelajari untuk struktur teks cerpen. Pada akhir pembelajaran cerpen, tentunya kita memiliki harapan atau proyek akhir bahwa ketika kita sudah mempelajari tentang struktur cerpen, unsur-unsur pembentuk cerpen, tentunya kita juga ingin bisa menghasilkan sebuah cerita yang merupakan karya besar kita. Nah, oleh karena itu, pada proyek akhir ini, kita akan membuat cerita pendek dengan memperhatikan struktur yang sesuai dan bahasa yang baik. Dan cerita yang kita hasilkan bisa berdasarkan dari pengalaman diri kita sendiri maupun hasil pengamatan lingkungan dan masyarakat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, selamat berkarya, dan selamat berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.